Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, massa mendatangi rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berlokasi di Jalan Mandar Bintaro, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Minggu dini hari. Massa yang didominasi remaja secara tiba-tiba mendatangi perumahan kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani. Massa yang sempat memaksa untuk masuk bersitegang dengan sejumlah personil TNI yang berjaga di lokasi. Aparat berhasil membubarkan massa. Minta tolong teman-temannya ingetin. Rumah DPR. Massa pendemo masih terlibat bentrok dengan aparat kepolisian yang berjaga di area gedung DPR RI Senayan, Jakarta menjelang Minggu pagi, saudara. Massa masih nampak bertahan di sekitar gedung DPR pada Minggu dini hari. Selain itu, akses tol dalam kota menuju arah Cawang ataupun arah Bandara Soekarno-Hatta masih ditutup sementara karena adanya massa demo yang bertahan di area gedung DPR. Sementara di sekitar Mako Brimob di Jalan Keramat Kuitang, Senen, Jakarta Pusat sudah tampak sepi dari massa pendemo. Minggu menjelang pagi hari, saudara, tampak tidak ada aktivitas apapun. Jalan-jalan di sekitar Mako Brimob Kuitang nampak gelap gulita. Meski sudah tidak ada aksi demo, namun akses jalan di area Mako Brimob Kuitang belum dilalui kendaraan. Saudara, menyikapi maraknya unjuk rasa di sejumlah wilayah di Indonesia, sejumlah tokoh masyarakat turun gunung. Salah satunya adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, yang meminta massa menyetop aksi, juga meminta polisi untuk membebaskan demonstran. Sementara mantan Wakil Presiden Yusuf Kala meminta polisi untuk menindak tegas dan transparan terhadap kasus kematian pengemudi ojek online Afan Kurniawan. JK juga memperingatkan perilaku DPR. Kita sama-sama untuk meminta polisi untuk mengadili dan menindak tegas pihak-pihak atau anggota yang menyebabkan kematian. Karena masalah begini akan berakibat panjang. Kita memahami itu bahwa kita semua akan kena masalah. Dan tentunya bagi pada pejabat, para anggota DPR untuk menahan diri menjadi pelajaran yang besar. Jangan bicara asal-asal dan jangan menghina masyarakat kita. Ini semua yang menjadi penyebab daripada masalah. Kata JK, hati-hati wahai anggota DPR dalam ucapan dan tindakan karena bisa menimbulkan kemarahan publik. Karenanya, mewakili para anggotanya, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta maaf jika kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dinilai kurang memuaskan. Puan berjanji akan mengevaluasi diri, termasuk membuka ruang dialog dan komunikasi. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat. DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat. Menjadi komitmen kami untuk terus membuka ruang komunikasi yang sehat dalam bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara. Di tempat lain, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, menemui massa unjuk rasa di Mapolda DIY. Sultan menyalami beberapa peserta aksi. Sultan juga menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya seorang pengemudi ojek online di Jakarta, sekaligus mengingatkan agar penyampaian aspirasi dilakukan tanpa kekerasan. Tanpa pengawalan, hanya didampingi kedua putrinya, Sultan juga meminta polisi membebaskan 8 demonstran yang ditangkap dan meminta massa mengakhiri aksinya. Ikut bela sungkawa berduka atas meninggalnya Afan Kurniawan. Yang kedua, jangan dengan kekerasan. Kalau punya aspirasi
aspirasi untuk kita sama-sama membangun demokrasi. Yang ketiga, ya, di mana 8 orang yang tadi ditahan, kesepakatan kami dengan Bapak Kapolda itu dibebaskan kembali di antara warga mereka yang ikut demonstrasi. Stop kekerasan, baik ke peserta aksi maupun ke petugas keamanan. Baik DPR maupun pemerintah hendaknya mendengar dan menindaklanjuti segera aspirasi masyarakat. Tim Liputan Kompas TV.